Pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog khusus dari Rakernas dan juga Bisnis Forum yang bertajuk Peluang Bisnis dalam Sektor Manufaktur dan Sektor Pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia langsung dari KEK Tanjung Kelayang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan masih bersama sejumlah narasumber, yakni masih bersama dengan Bapak Susiwiono Mugiarso selaku Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, masih bersama dengan Ibu Roro Ayu Yayuk Dwi Hastuti selaku General Manager HR dan External Relation KEK Gresik, dan juga yang sudah bergabung bersama kami pada segmen ini yaitu Bapak Daniel Alexander selaku Direktur PT Belitung Pantai Intan atau BUPP KEK Tanjung Kelayang yang merupakan tuan rumah dari acara ini. Selamat bergabung Pak Daniel, apa kabar? Kami sangat senang ini bisa menyambut Rakernas Kek di Belitung. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di CNBC Indonesia. Kita lanjutkan dialognya mungkin kepada Pak Sekjen terlebih dahulu. Ada dua KEK yang disebut-sebut mencatatkan kinerja yang luar biasa baik. Salah satunya adalah KEK Gresik dan juga KEK Kendal. Mungkin boleh tanggapannya, silakan Pak Sekjen. Baik, kalau kita lihat dari perkembangan sampai dengan tahun 2023 ini, terutama industri manufaktur, sebenarnya memang mencatatkan capaian realisasi yang sangat bagus. Terutama sekali kalau kita lihat di KEK Gresik, kemudian juga di KEK Kendal, kemudian ada juga satu KEK Galang Batang di Pulau Bintan. Jadi kalau kita lihat seperti di tempat Bu Roro Ayu di KEK Gresik, investasi, perkembangan dan pertumbuhannya sangat tinggi. Mungkin akumulasinya sudah bisa mencapai 55 triliun ya Bu ya, sekitar itu untuk akumulasi investasi yang ada di sana. Bahkan kemarin dengan adanya PT Freeport Indonesia membuat smelter single line terbesar di dunia, itu adanya di KEK Gresik. Satu investasi Freeport itu sudah 3 billion US dollar, jadi 45 triliun sendiri. Kemudian dengan adanya Freeport membuat smelter di sana, beberapa industri turunannya, hilirnya, industri-industri manufaktur mulai banyak sekali yang berdatangan untuk berinvestasi membuat pabrik baru di KEK Gresik. Contoh kemarin dari yang di groundbreaking Bapak Presiden ya, ada Hailiang, ada Xinyi, itu satu investasi 1,5 billion US dollar. Jadi bunyinya udah triliun semuanya. Jadi memang manufaktur luar biasa perkembangannya, contoh yang di KEK Gresik tadi. Demikian juga di KEK Kendal, di sana juga sektornya lebih bervariasi dan pelaku usaha jumlahnya lebih banyak. Kalau sebelum menjadi KEK yang lalu jumlah pelaku usaha yang mendirikan pabrik di sana baru sekitar 30-40-an, sekarang sudah 95 pelaku usaha pabrik sudah mendirikan investasi di KEK Kendal. Nah sebenarnya seiring dengan berbagai kebijakan pemerintah, terutama di bidang industri manufaktur. Tadi Bu Ayu menyampaikan industri manufaktur ini kan share-nya paling besar ke PDB kita. 18,5% sendiri dari PDB kita. Dan pemerintah terus mendorong peningkatan share-nya. Nah kalau kita lihat kontribusi industri manufaktur sebesar ini, maka memang kita akan sangat optimis, apalagi dengan kondisi makroekonomi yang sangat kuat seperti ini, dan capaian realisasi investasi dari kemarin Kementerian Investasi menyampaikan 1.400 triliun akan tercapai. Kita sangat yakin KEK industri manufaktur untuk tahun-tahun ke depan akan tumbuh lebih tinggi lagi. Karena itu tadi disampaikan Bu Roro Ayu beberapa rencana di 2024, kami sengaja kemarin kita evaluasi dan akan meminta targetnya akan tambah kita naikkan lagi untuk industri manufaktur, dan capaian investasi ini akan nanti kita kontribusikan betul nanti selain untuk mendukung PDB dan PDRB di daerah, juga secara khusus kebijakan hilirisasi. Nanti bisa ditanyakan ke Bu Roro, ini cerita success story mengenai hilirisasi itu ada di KEK. Ini sangat bagus sekali Mbak Dina. Makasih. Oke, baik, terima kasih Pak Sekjen. Itu tadi mengenai sektor manufaktur yang memang sudah mencatatkan kinerja yang sangat baik, sudah berkontribusi terhadap PDB nasional. Tapi tidak ketinggalan begitu ya dari sektor pariwisata, dan langsung saja dijawab oleh pelaksananya begitu. Silakan Pak Daniel. Sebenarnya situasi saat ini sektor pariwisata mungkin di KEK Belitung sendiri atau di KEK Tanjung Kelayang sendiri seperti apa situasinya? Situasinya saat ini sebenarnya sudah sangat membaik dibandingkan periode di tahun 2020, tahun 2021.
tahun 2022 kami sangat optimis sekali dengan kenaikan jumlah wisatawan yang akan datang. Namun kita melihat ada sedikit turbulensi untuk aksesibilitas menuju Pulau Belitung saat ini. Namun kita juga melihat di satu sisi begitu banyak mereka, para wisatawan khususnya keluarga, ekspatriat, dan juga corporate yang mengagendakan waktu-waktu mereka untuk pergi ke Belitung pada saat ini. Jumlah okupansinya kita juga sangat baik. Hanya memang harapannya kita masih jauh sekali ya. Tahun 2023 ini kita mengharapkan ada pertumbuhan yang signifikan, sekitar 150% jumlah kedatangan wisatawan, tapi ternyata tidak. Sangat jauh sekali karena adanya pengurangan penerbangan menuju Pulau Belitung. Bun, tadi memang di segmen sebelumnya sudah disinggung juga oleh Pak Sekjen mengenai upaya juga pemerintah juga mengupayakan untuk menambah akses dalam bentuk penerbangan menuju ke Belitung. Tapi kalau dari KEK Tanjung Kelayang sendiri, apa yang dilakukan? Mungkin kerjasama kepada sejumlah maskapai untuk menambah akses ini sendiri. Silakan Pak Daniel. Ya, persis sekali. Jadi kami cukup agresif ya selama 3 tahun ini. Dan sangat agresif lagi, ini menutup akhir tahun 2023, kami menawarkan kerjasama langsung ke maskapai, beberapa maskapai swasta dan pemerintah. Kami menawarkan untuk kerjasama operasional, ya. Jadi untuk penambahan konektivitas. Contohnya kami sangat mengharapkan sekali adanya penambahan konektivitas dari Denpasar, Bali langsung menuju Pulau Belitung. Dan kami siap bekerja sama dengan para maskapai, pihak maskapai untuk bekerja sama operasional. Karena kepentingannya jauh lebih besar. Kepentingannya ini untuk membangun ekosistem kepariwisataan. Dan kami KEK juga punya tugas untuk menjadi pintu pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi fokusnya kita memang mendatangkan devisa bagi Belitung, khususnya di pintu Belitung. Dan seperti yang disampaikan tadi di dalam forum sebelumnya, investasi yang paling murah untuk mendatangkan devisa ini sebenarnya investasi pariwisata. Dan efektif. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri Pariwisata tahun 2014-2019 Pak Arief Yahya, bahwa investasi untuk mendatangkan devisa yang paling murah adalah investasi pariwisata. Dan kami mengharapkan dengan adanya penambahan konektivitas ini akan mendorong, seperti yang disampaikan Pak Susi tadi, angin buritan untuk pariwisata Bangka Belitung, khususnya KEK Tanjung Kelayang. Jadi kita mengharapkan sebagian dari wisatawan yang sudah ada di Bali menambahkan waktunya mereka untuk bisa terbang langsung dari Denpasar menuju Belitung. Karena captive marketnya besar sekali dan Belitung ini khususnya pantai Tanjung Kelayang adalah salah satu pantai pasir putih terbaik di dunia. Mungkin begitu kira-kira. Oke, baik, terima kasih Pak Daniel. Itu ya tadi perspektif dari sektor pariwisata. Mungkin ini menarik. Saya ingin menanyakan tanggapannya dari Pak Sekjen begitu ya, langsung mendengar dari perspektif sektor pariwisata dengan sejumlah isu strategisnya, yaitu utamanya adalah aksesibilitas yang juga tentu saja dihadapi oleh KEK pariwisata lainnya, tidak hanya KEK Tanjung Kelayang saja. Mungkin boleh tanggapannya, silakan Pak Sekjen. Ya, terima kasih tadi beberapa catatan Pak Daniel, kemarin juga sudah kita bahas. Memang untuk seluruh destinasi pariwisata, kalau kita lihat sebenarnya pasca pandemi ini, kalau kita mau evaluasi lebih dalam sektor pariwisata, utamanya sektor pariwisata itu kalau di PDB kan disupport oleh 2 sektor, sektor transportasi dan akomodasi. Nah ini kita lihat sebenarnya demand-nya itu naik luar biasa pasca pandemi. Namun demikian, pertumbuhan demand yang luar biasa itu belum bisa diikuti dengan kecepatan di sisi supply-nya. Dan itu terjadi merata di semua destinasi wisata. Sebagai contoh yang di Tanjung Kelayang ini, Belitung kalau dulunya barangkali daily flight-nya bisa sampai 12 flight ya ke Jakarta, 16 malah. Sekarang tinggal 3. Ya, kemudian kemarin kami diskusi beberapa destinasi seperti Banyuwangi misalkan, yang tadinya lebih dari 5 daily flight, sekarang tinggal 1 daily flight. Memang perlu effort tambahan pemerintah bekerja sama dengan teman-teman swasta untuk memenuhi kebutuhan di sisi supply-nya. Kalau ini gap-nya akan terus terjadi, sebenarnya memang
sayang pada saat momen kita demand cukup besar, mestinya kita juga mendorong dari sisi supply-nya, bukan hanya penyediaan tambahan flight. Supply yang lain kaitannya dengan berbagai kebijakan pemerintah untuk mendorong sisi supply juga sudah harus kita mulai gulirkan. Tadi kita sampaikan dengan adanya Indonesia Tourism Fund, barangkali nanti kita bisa manfaatkan untuk juga mendorong percepatan pemenuhan di sisi supply tadi. Dan praktis yang dihadapi oleh Tanjung Kelayang juga dihadapi oleh semua destinasi pariwisata, sehingga kalau ini kita bisa selesaikan, tadi saya sepakat dalam konteks pemenuhan devisa, kemudian juga multiplier effect, dan sebenarnya spendingnya wisatawan itu bisa mengenerate semua sektor yang lain. Karena itu kita akan coba nanti kita diskusikan, tadi kemarin sudah kita diskusikan dengan KAIK, nanti di tingkat nasional kita akan diskusikan kebijakan ekonominya seperti apa, dan yang paling penting tadi kita akan mengurangi gap antara demand dan supply di sisi pariwisata tadi. Oke, baik. Ini menjadi bagian akhir dari dialog kita, tapi mungkin boleh Pak Sekjen, ini kan salah satu output dari Rakernas dan juga forum bisnis hari ini adalah komitmen kinerja KEK pada tahun 2024. Mungkin boleh singkat saja dijelaskan target apa yang akan dicapai, berapa dan seberapa optimis pemerintah dalam mendukung KEK untuk mencapai target tersebut. Silakan Pak Sekjen. Ya, terima kasih, ini bagus sekali kesempatan bagi kami sebagai penanggung jawab KEK di Indonesia. Hasil rapat kerja nasional kemarin selain mengevaluasi 2023, kita juga sudah menyepakati rencana kerja di 2024, termasuk besaran target capaian kinerja dari masing-masing KEK. Nah, kalau tahun 2023 kemarin kita targetkan tambahan investasinya 62,2 triliun, untuk di 2024 kita targetkan tambahan investasi barunya 64,5 triliun. Itu pun dengan catatan kami masih akan review, nanti akan kita putuskan kembali di rapat evaluasi nasional Januari, dan nada-nadanya kami akan tambahkan lagi targetnya. Dari 64,5 triliun tambahan investasi baru di 2024. Dari sisi lapangan kerja, dari capaian yang ada sudah membuka 113.000 lapangan kerja baru, kita targetkan khusus di 2024, kita akan minta seluruh KEK berhasil mencapai 37.000 lapangan kerja baru hanya tambahan di 2024. Dan kemarin secara simbolis seluruh KEK sudah menandatangani berita acara rencana kerja 2004 dan target capaian kinerja masing-masing KEK di 2024. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Sekjen atas penjelasannya dan juga sudah berdialog bersama kami pada siang hari ini. Terima kasih Bu Roro Ayu dan juga terima kasih Pak Daniel. Terima kasih Mbak Dina. Sudah berdialog dan juga sudah menjadi tuan rumah. Semoga acaranya lancar sampai akhir. Ya, bagi masyarakat Indonesia Pak, karena kita bekerja di sektor pariwisata, saya harapkan kedatangan masyarakat Indonesia untuk bisa segera mengagendakan waktunya untuk datang ke Pulau Belitung. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Semoga sukses dan juga sehat selalu untuk Anda. Ya, demikian dialog khusus dari Rakernas dan Bisnis Forum bertajuk Peluang Bisnis dan Sektor Manufaktur dan Sektor Pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia, langsung dari KEK Tanjung Kelayang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Dina Gurning beserta kru yang bertugas pamit undur diri. CNBC Indonesia, Beyond Business.